Bergabung bersama kami ada Dr. Erlina Burhan, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta melalui sambungan telepon. Dr. Erlina, selamat malam. Selamat malam. Oke, Dok, mungkin bisa dijelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Sebetulnya virus corona itu seperti apa? Iya, jadi virus corona itu adalah sejenis virus yang makanya namanya corona, kalau dilihat di bawah mikroskop itu seperti mahkota. Jadi itu hanya sekedar penamaan untuk virus ya. Coronavirus ini adalah kelompok virus yang dulu pernah menyebabkan, kalau barangkali pemirsa pernah dengar, ada penyakit SARS dan juga MERS-CoV ya. Tapi strainnya berbeda-beda. Jadi pada pemeriksaan sequencing DNA itu yang sekarang yang kita kenal dengan pneumonia Wuhan, itu golongannya sama-sama corona, tapi strainnya berbeda. Artinya Jadi, ini masih satu strain yang keluarga baru ya? ditemukan. Iya, satu keluarga. Dengan virus yang menyebabkan SARS dan juga MERS-CoV, dan ini yang terbaru adalah pneumonia Wuhan, masih sama begitu ya, Dok? Keluarganya sama, tapi strainnya berbeda. Makanya Keluarganya sama. Nah, kalau kita tarik ulur ke belakang, Dok, kita tahu SARS itu 2002-2003 kalau tidak salah datangnya juga dari Tiongkok awal mulanya. Ini apakah penyebabnya juga dengan hal yang sama? Kalau yang sekarang ini yang pneumonia Wuhan kan dikatakan berjangkit pada sekelompok orang yang kebetulan bekerja di fish market, di pasar ikan, yang kebetulan di pasar ikan itu juga ada unggas. Jadi tidak diketahui nih apakah virus corona ini dari fish atau dari ikan atau dari unggas. Oke, tapi sekarang pemerintah Tiongkok udah mengklaim nih, Dok, kalau penularannya justru bisa dari manusia ke manusia. Ini artinya semakin penyebarannya semakin mudah dong, Dok? Ya, itu kan pernyataan dari para expert dari Cina mengatakan ada kemungkinan ini penularan dari manusia ke manusia, tapi belum belum secara resmi disampaikan bahwa ada penularan dari manusia ke manusia. Jadi masih diduga terjadi penularan dari manusia ke manusia karena yang tadinya hanya 27, 59, sekarang Cina melaporkan lebih dari 200 pasien yang terjangkit dengan pneumonia Wuhan ini. Bahkan katanya ada beberapa di antara mereka adalah petugas kesehatan. Oke. Dr. Erlina, kemudian ketika orang sudah terpapar dengan virus corona ini, hal yang mungkin dapat dilihat secara kasat mata, gejalanya seperti apa, Dok? Ya, gejalanya sama dengan gejala radang paru yang lainnya, yaitu batuk, demam, dan kesulitan bernafas ya. Jadi karena infeksi memang menimbulkan demam, dan karena yang diserang adalah jaringan paru maka timbul batuk. Dan kalau lesi atau kelainannya itu sudah cukup luas, itu akan menimbulkan sesak biasanya. Cuman saya kira kita perlu waspada tapi tidak perlu panik. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada kasusnya di Indonesia. Baru yang negara di luar Tiongkok adalah yang ditemukan di Singapura, Thailand, Korea, Hong Kong. Oke. Ini belum ada di Indonesia. Tapi, Dok, nampaknya Kira tidak perlu panik. Nggak perlu khawatir ya, Dok. Tapi kalau lihat tadi dari gejala-gejala yang Dr. Erlina sebutkan, kayaknya dengan penyakit di musim hujan seperti ini, batuk, demam, itu sama, Dok ya? Iya, tapi kalau musim hujan oke lah, batuk dan demam, pilek kadang-kadang, tapi jarang dengan kesulitan bernafas, kecuali kalau pasiennya memang ada gejala asma ya. Nah, untuk masyarakat Indonesia mungkin atau masyarakat lah, apakah ada antivirus yang mungkin memang harus dilakukan sebelum berpergian ke luar negeri? Iya, sebetulnya karena ini coronavirus yang pneumonia Wuhan ini kan trennya baru, belum ada vaksinnya sampai saat ini. Yang ada di Indonesia beredar adalah vaksin pneumonia untuk yang disebabkan oleh bakteri, yaitu contohnya pneumococcus ya. Itu memang ada
vaksinnya. Kemudian juga ada vaksin influenza, ada vaksin meningitis. Tapi untuk vaksin pneumonia Wuhan yang disebabkan oleh coronavirus yang strain baru ini belum ada. Jadi masyarakat juga jangan berlebihan minta divaksin atau segala macam ya. Yang penting dilakukan adalah menjaga stamina, menjaga kesehatan agar supaya virus apapun yang masuk, sistem imunitas kita sudah bisa menanggulanginya begitu. Artinya memang balik lagi ke imunitas diri masing-masing harus dijaga ya dok supaya tidak terkena penyakit apapun lah, bahkan Betul. tidak hanya virus corona ini. Iya. Tapi kalau kita melihat ada 200 orang, ini angkanya begitu cepat dok kalau melihat di Tiongkok. Tiba-tiba sekarang ada 200 orang. Begitu cepat dan ada juga petugas kesehatan yang terkena, makanya kemudian timbul pendapat para ahli yang sekarang masih dikoordinasikan dengan pemerintah Cina dan WHO, ini jangan-jangan ada penularan atau transmisi dari antar manusia. Oke, jadi belum ada pembuktian secara ilmiah begitu dok? Iya, kita belum mendengar ada pengumuman dari otoritas yang berwenang mengatakan bahwa ini menular dari manusia ke manusia. Masih perkiraan para expert atau para ahli. Ingat perjalanannya, tiba-tiba orang makin banyak, dan bukan saja orang-orang yang bekerja di fish market atau di pasar-pasar yang ada unggasnya, tapi juga ada petugas kesehatan. Oke, tapi secara penanganan Dr. Erlina, apa yang kemudian menyebabkan penderita dari pneumonia Wuhan ini bisa meninggal dunia? Kalau ditangani secara... Iya, kan sampai hari ini katanya yang meninggal sudah 4 ya. Sedikit ya kalau kita lihat ya. Berapa persen keempat dari lebih dari 200? Kecil sekali. Dan kalau saya baca itu lihat laporannya pasien 1 dan 2 itu adalah pasien dengan juga punya penyakit lainnya. Jadi barangkali pneumonia ini memperberat penyakit yang ada. Bukan yang orang sehat lalu ada pneumonia dan meninggal, tapi memang orang yang sudah ada penyakit penyerta sebelumnya. Dan kasus yang terakhir adalah orang yang sangat tua. Yang mana kita tahu kalau orang yang sudah sangat tua sistem imunnya memang sudah menurun. Oke dok. Nah kalau dari imbauan Kementerian Kesehatan sendiri dok, sudah ada belum sih untuk rumah sakit di Indonesia untuk melakukan antisipasi terhadap ancaman virus corona ini? Ya, saya pernah membaca, saya kira Kementerian Kesehatan cukup gesit ya, mengeluarkan himbauan. Ya mungkin karena saya orang kesehatan, jadi membaca duluan itu menghimbau agar masyarakat juga mewaspadai gejala-gejala ini. Dan untuk kalangan internal sendiri saya baca bahwa pemerintah itu meminta kewaspadaan di bandara dan pelabuhan-pelabuhan. Ya kita tahu kan kasus-kasus yang di Thailand, di Hong Kong ataupun di Korea yang terjangkit itu adalah orang yang ada riwayat bepergian dari Wuhan atau ke Wuhan. Jadi saya kira kan Indonesia juga punya rute kalau saya nggak salah tuh Wuhan Bali. Nah, saya kira itu juga mesti jadi bahan pertimbangan dan sudah bagus. Kementerian Kesehatan sudah menghimbau untuk dilakukan screening di pelabuhan dan di bandara. Oke, baik. Sekarang ada thermal scanning ya. Ya, sudah disediakan juga thermal scanning tadi di 135 pintu masuk ke Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected atas informasinya.